Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainayatri Fadia Hasnah dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan kembali secara ringkas tentang novel yang berjudul Anak Semua Bangsa, yang merupakan novel kedua dari rangkaian 4 novel tetralogi karya Pramudia Anantatur. Novel ini cukup menarik karena di dalamnya menceritakan tentang perjuangan batin Minke karena istrinya yang bernama Annelies terpaksa dibawa ke Belanda. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu cerita dari buku Bumi Manusia. Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur menggambarkan penderitaan rakyat di Jawa di bawah pemerintah Belanda yang haus kekuasaan. Dari sudut pandang Minke, seorang penulis pribumi yang begitu mendewakan Eropa, kita dapat melihat kembali sejarah bangsa Indonesia serta bercermin melihat diri sendiri. Kita menelusuri pikiran Minke yang terombang-ambing dalam keyakinannya sampai akhirnya sadar bahwa ia harus turun dan memerhatikan bangsanya sendiri. Novel ini menggambarkan penderitaan rakyat Jawa di bawah pemerintahan Belanda. Diawali dengan kisah Annelies yang berpisah dengan Minke. Cerita lebih lanjutnya sebagai berikut. Annelies telah berlayar menuju Amsterdam, Belanda, atas perintah pengadilan berdasarkan tuntutan Insinyur Maurice Malema. Kepergian Annelies yang membuat dirinya dengan Minke berpisah menjadikan Annelies sebagai orang yang pendiam. Saat dalam perjalanan di kapal, Annelies selalu merenung dan tidak mau diajak bicara. Annelies ditemani oleh Robert Jan Deppers atau Panji Darman, sahabat dari suaminya alias Minke. Seiring berjalannya waktu, dalam perjalanan tersebut, Annelies mengalami sakit keras, hingga sesampainya di Belanda, ia meninggal dunia pasca beberapa hari di rumah sakit. Meninggalnya Annelies membuat Minke dan Nyai Ontosoro merasa terpukul, tetapi keduanya tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Akhirnya, Minke dan Nyai Ontosoro berjuang bersama untuk melawan duka yang menimpanya. Pada keadaan ini, Minke masih berada di rumah Nyai Ontosoro karena Nyai sendiri yang menahan agar Minke menetap di Wonokromo terlebih dahulu. Saat ini, Minke beraktivitas kembali sebagai penulis. Dalam tulisannya tersebut, Minke mendapat kritik dari sahabatnya yaitu Jen, karena Jen meminta agar Minke menulis menggunakan bahasa Melayu agar tulisannya bisa dibaca oleh bangsanya sendiri. Tetapi Minke merasa terhina karena pandangan Minke akan dunia dan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh para teman-temannya yang kebanyakan orang Eropa. Karena ia sendiri adalah lulusan HBS, ia merasa rendah jika harus menulis dengan bahasa Melayu. Perdebatan tersebut membuat dirinya dengan Jen jadi marahan, tetapi hal tersebut berhasil dibujuk oleh anak Jen yang akhirnya perdebatan pun usai. Setelah Minke mendapat kritikan, Minke terpengaruh oleh kritikan sahabatnya. Apalagi saat Minke membaca koran Belanda, dia terkejut saat tulisannya pada Kou Aso telah diubah total menjadi tuduhan Kou Asoe. Akhirnya Minke mendatangi Nyai Ontosoro dan menjelaskan kejadian mengenai tulisan kejadian ini. Nah, kejadian ini menyadarkan Minke bahwa Eropa yang ia agung-agungkan tidak selamanya benar. Lalu Nyai Ontosoro berkata, "Eropa tidak lebih baik daripada kau sendiri, nak. Eropa lebih unggul hanya di bidang ilmu pengetahuan dan pengendalian diri." Jelas Nyai Ontosoro kepadanya, "Kalau mereka bisa disewa siapa saja yang bisa membayarnya, mengapa iblis tidak menyewanya juga?" Memastikan semesta belum tercapai, Minke untuk tenang, karena setelah itu Kamer Jen Maris mendukung apa yang telah Jen katakan sebelumnya.
Selama ini, Komar menerjemahkan tulisan Minke ke dalam bahasa Melayu. Komar mengatakan bahwa Minke tidak mengenal bangsanya sendiri karena selama ini ia melihat keadaan dari kacamata Eropa. Minke tidak menerima dikatai seperti itu, tapi ia tidak dapat membuktikan sebaliknya juga. Karena masih diselimuti amarah, Minke dan Nyai Ontosoro memutuskan untuk berlibur ke Tulangan Sidoarjo, kampung Nyai Ontosoro. Mereka menginap di rumah Sastro Kasiar, saudara Nyai Ontosoro. Mata Minke menjadi terbuka akan kenyataan bangsanya. Dulu Nyai Ontosoro atau disebut Mama dijual untuk menikah dengan Tuan Administrator Malema. Kini ia Surati, anak Sastro Kasiar, terpaksa menikah dengan Tuan Administrator Fleckenbeich karena jebakan orang Belanda itu. Beruntung Surati sebelah sengaja menularkan cacar dari kampung pada Fleckenbeich. Jadilah Fleckenbeich meninggal dan Surati yang dulu jelita kembali ke rumah dengan borok di wajahnya. Kepercayaan Minke, Belanda akan mulai memudar. Ia semakin menyukai untuk mengenal bangsanya, maka menginaplah selama beberapa hari di rumah salah satu Trunodongso yang tinggal bersama dengan istri dan petani 4 anaknya. Trunodongso bercerita kepadanya tentang kejadian kecurangan pemerintah Belanda yang sering memaksa dan tidak menepati janjinya, sementara para petani tidak bisa melakukan apa-apa untuk menuntut hak mereka. Minke menjamin pada Trunodongso akan membantunya dengan jalan penderitaannya. Selain itu, ia juga menulis tentang Surati. Tetapi saat ingin menerbitkan tulisannya tentang Trunodongso, Nijman menolak. Minke putus asa, memutuskan melanjutkan studinya di Betawi untuk menjadi dokter. Di tengah perjalanan di laut, ia bertemu dengan Terher yang menceramahinya cara kerja dan tujuan penjajahan Belanda di Hindia. Minke berkunjung ke kantor koran lokal di Semarang untuk menulis lagi. Akan tetapi, malah dijemput polisi untuk kembali ke Wonokromo, rumah Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro punya berita untuk Minke. Robert, anaknya yang lain, telah meninggal karena sakit dan ternyata memiliki anak dari salah satu gadis desa bernama Minem. Anak itu diberi nama Rono. Nyai Ontosoro menampung Minem, tapi pada akhirnya Minem pergi dan meninggalkan anak tersebut di Wonokromo. Saat Minke pulang, Nyai Ontosoro harus berhadapan dengan anak resmi Tuan Administrator Malema, Insinyur Maulid Malema. Karena perebutan warisan Annelies meninggal. Dengan bantuan penjagaan keamanan yaitu Al-Darsam, Minke, Jenma Rais, dan anaknya serta Komer dan Nyai Ontosoro mempertahankan dirinya dan rumahnya. Novel ditutup dengan Maurice Malema yang menunda pengusiran mereka di rumah. Lewat peristiwa-peristiwa tersebut dengan berbagai macam orang dan opini masing-masing mengubah total cara pikir Minke. Eropa dulu diagung-agungkan, tidak pernah salah. Eropa bisa maju dengan pengetahuannya, sedangkan pribumi hanya bisa menerapkan dengan bantuan sahabat-sahabatnya. Pada akhirnya, ia melihat juga kebusukan-kebusukan Eropa. Ia belajar ternyata sikap seseorang tidak ditemukan oleh kebangsaannya. Ia sadar sebagai pribumi yang terpelajar, yang menguasai banyak bahasa, ia merupakan salah satu dari segelintir yang bisa menggerakkan dan memajukan bangsanya sendiri. Cerita selesai. Jadi unsur insentrik dari novel ini antara lain yaitu dari pertama, tema. Secara keseluruhan novel ini mengandung tema sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dilihat dari cerita novel ini yang berhubungan antara kebudayaan Jawa dan Belanda ditambah dengan adanya interaksi dari tokoh utama yaitu Minke dengan kehidupan Belanda. Alur dari cerita ini secara keseluruhan novel Anak Semua Bangsa dapat disimpulkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok awal, kelompok tengah, dan kelompok akhir, di mana saat pembukaan cerita dikenalkan dengan tokoh utama Minke
dengan awal kehidupannya. Dan yang kedua, setelah itu diikuti dengan kehidupan Minke yang menjelajahi negara barat, menemui berbagai pertentangan antara kehidupan pribumi dan Belanda. Dan yang ketiga, diakhiri dengan kembalinya cerita tentang kehidupan Minke dan Nyai Ontosoro di Jawa setelah mengalami berbagai konflik. Untuk yang terakhir yaitu tentang penokohan. Pada novel ini, tokoh-tokoh dalam novel Anak Semua Bangsa ditampilkan berdasarkan karakter dan watak. Sekian sinopsis dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.